Aku tahu hidup rumah tangga tidak selalu manis. Sering kudengar cerita tentang badai yang datang menguji, tapi tidak pernah kubayangkan. Badai paling mematikan itu justru datang dari arah yang tak terduga, dari dua sosok yang seharusnya menjadi pelabuhan teramanku, suamiku dan ibuku sendiri. Langit Antapani Bandung selalu memiliki caranya sendiri dalam melukis keindahan. Kadang biru jernih tanpa celah, kadang dihiasi gumpalan awan putih yang berarak malas. Di salah satu sudut kota yang tenang ini, Naila dan Randy, sepasang suami istri muda, adalah gambaran kesempurnaan. Setidaknya, itulah yang terlihat dari luar. Rumah mereka tidaklah megah. Hanya sebuah hunian sederhana dengan taman kecil yang selalu terawat, dipenuhi bunga bougainville aneka warna yang mekar riang. Dari kejauhan, tawa Naila yang renyah seringkali terdengar bersahutan dengan canda Randy, melengkapi simfoni kehidupan rumah tangga yang harmonis. Naila, dengan paras ayu dan senyum yang selalu menghiasi bibirnya, adalah sosok istri idaman. Jemarinya tak pernah diam. Setiap pagi, aroma kopi robusta dan nasi goreng buatan tangannya selalu memenuhi dapur. Sore hari, setelah lelah bekerja sebagai desainer grafis freelance dari rumah, ia akan menghabiskan waktu merawat taman, atau sekadar membaca buku ditemani secangkir teh hangat. Randy, suaminya, adalah seorang konsultan IT yang ambisius, selalu rapi dengan kemeja kerjanya, dan memiliki cara bicara yang tenang namun penuh wibawa. Mereka adalah dua keping puzzle yang saling melengkapi, saling mengisi, menciptakan gambaran rumah tangga yang serasi. Kehidupan mereka memang sederhana, jauh dari kemewahan yang sering dipertontonkan di media sosial. Namun bagi Naila, kesederhanaan itu adalah anugerah. Ia percaya, kebahagiaan sejati tak diukur dari luasnya rumah atau mewahnya kendaraan, melainkan dari kehangatan hati dan ketulusan cinta yang mengisi setiap sudut ruang. Karena keyakinan itulah, Naila selalu berusaha menjadi istri terbaik. Ia tak pernah lelah menyiapkan segala keperluan Randy, mulai dari pakaian kerja yang selalu licin tak bernoda, hingga makanan favorit suaminya yang selalu tersedia di meja makan. Ia memastikan rumah mereka selalu bersih dan nyaman, sebuah sarang hangat tempat mereka bisa melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Suatu hari, angin perubahan mulai berhembus. Bu Rini, ibu kandung Naila, mulai sering datang berkunjung dari Jakarta. Awalnya hanya seminggu sekali, kemudian menjadi 2 minggu sekali, hingga akhirnya, ibunya memutuskan untuk menginap berhari-hari. Naila, putri tunggal yang sangat mencintai ibunya, awalnya diliputi kebahagiaan. Mungkin ibu kesepian, pikirnya kala itu. Suaminya juga sering keluar kota karena pekerjaan, meninggalkan Naila sendiri di rumah. Dengan adanya sang ibu, setidaknya Naila tidak merasa sepi. Ia merasa senang bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita yang telah melahirkannya, berbagi cerita, atau sekadar menonton drama Korea bersama hingga larut malam. Bu Rini juga tampak menikmati keberadaannya di rumah Naila dan Randy. Ia sering membantu Naila memasak, merapikan rumah, bahkan terkadang mengelus rambut Naila dengan tatapan penuh kasih sayang. Sebuah gestur yang selalu membuat Naila merasa hangat. Namun, seiring waktu berjalan, ada sesuatu yang perlahan mulai terasa ganjil, seperti sebuah nada sumbang dalam melodi yang sempurna. Naila mulai menyadari, interaksi antara Randy dan Bu Rini perlahan tampak lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua biasa. Mereka sering tertawa bersama, berbagi lelucon yang Naila sendiri tak mengerti, dan terkadang, Naila memergoki mereka saling melempar pandangan yang terasa asing, sedikit terlalu intens. "Ah,
Ini cuma perasaanku saja, bisik Naila pada dirinya sendiri, berulang kali. Ia berusaha menepis bayangan buruk yang mulai bergentayangan di benaknya. Ini ibuku, dan ini suamiku. Mereka tak mungkin melakukan hal yang tidak-tidak. Itu cuma pikiran buruk. Naila berusaha meyakinkan hatinya, mencoba mengusir kecurigaan yang terasa begitu lancang. Ia menolak percaya bahwa dua orang yang paling ia cintai, dua pilar dalam kehidupannya, bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu gelap. Ia menolak percaya, karena percaya akan hal itu sama saja dengan menghancurkan fondasi kebahagiaannya sendiri. Malam itu, langit Bandung menangis. Hujan turun begitu deras, seolah mencurahkan seluruh kesedihan alam. Petir sesekali menyambar, membuat lampu-lampu di jalanan berkedip, lalu padam. Seluruh kawasan Antapani gelap gulita. Naila, yang baru saja selesai dengan proyek freelance-nya lebih awal, memutuskan untuk segera pulang. Pikirannya dipenuhi bayangan selimut hangat dan secangkir coklat panas untuk mengusir dingin. Ia menghentikan taksi di depan gang rumahnya, lalu berjalan kaki menembus hujan yang menusuk kulit. Ketika sampai di depan gerbang, rumahnya gelap gulita. Listrik padam. Naila merogoh tasnya, mencari kunci, tangannya gemetar sedikit karena kedinginan. Setelah berhasil membuka pintu, ia melangkah masuk, perlahan, meraba-raba dinding dalam kegelapan yang pekat. Hujan di luar semakin menggila, suaranya seperti genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Naila berencana mencari lilin di dapur, namun langkahnya terhenti. Dari kamar tamu yang terletak tak jauh dari ruang keluarga, samar-samar ia mendengar sesuatu. Bisikan. Tercekat, pelan, nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Jantung Naila tiba-tiba berdetak lebih cepat. Rasa dingin yang tadi hanya terasa di kulit, kini merayap, membekukan darahnya. Rasa penasaran bercampur takut mendorong Naila untuk mendekat. Pintu kamar tamu tidak tertutup rapat, hanya setengah terbuka, menyisakan celah kecil yang cukup untuk mengintip. Cahaya kilat sesekali menyambar, menerangi sekilas bagian dalam kamar. Dan di sanalah, di antara kilatan cahaya yang menipu, Naila melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Udara di sekitarnya terasa menipis, seolah semua oksigen telah lenyap. Di atas ranjang, terbungkus selimut tebal, ada dua sosok. Mereka begitu dekat, terhimpit rapat. Kilat kembali menyambar, lebih terang kali ini, cukup untuk memperlihatkan wajah mereka dengan jelas. Itu Randy, suaminya, dan Bu Rini, ibunya. Mereka berpelukan, begitu erat, seperti sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Wajah mereka begitu dekat, napas mereka bersahutan, mengisi kesunyian kamar yang gelap itu. Aroma parfum Randy, yang Naila kenali betul, bercampur dengan aroma lembut sabun Bu Rini, menciptakan kombinasi yang memuakan. Dunia Naila runtuh seketika. Bukan, ini bukan sekadar runtuh. Ini adalah ledakan. Sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan setiap keping harapan, setiap impian, setiap kepercayaan yang pernah ia bangun. Suara deru hujan di luar terasa seperti raungan pilu yang keluar dari jiwanya. Ia tidak berteriak. Tidak ada suara yang keluar dari kerongkongannya. Tubuhnya kaku, kakinya terpaku di lantai yang dingin. Ia hanya berdiri di sana, seperti patung, menyaksikan pemandangan mengerikan itu berulang kali dalam benaknya. Matanya memanas, namun air mata tak mau keluar. Perasaan itu terlalu besar, terlalu melumpuhkan untuk sekadar diwakili oleh air mata.
Kemudian, tanpa sadar, ia berbalik. Kakinya bergerak sendiri, membawa tubuhnya keluar dari rumah terkutuk itu. Ia melangkah keluar, menembus hujan yang masih setia mencurahkan kesedihannya. Rambutnya basah kuyup, pakaiannya lengket di kulit. Namun, ia tak merasakan dingin. Hatinya jauh lebih dingin dari cuaca malam itu, lebih dingin dari es yang paling beku. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan yang gelap dan lengang. Setiap langkahnya adalah pengulangan rasa sakit yang tak terhingga. Di tengah hujan yang terus menghantam, Naila tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak malam terkutuk itu, Naila menghilang tanpa jejak. Seperti daun kering yang terbawa angin, ia lenyap dari peredaran. Randy mencoba mencari, awalnya. Ia menelepon teman-teman Naila, kerabat, bahkan sempat melapor ke polisi. Namun, setelah beberapa minggu, pencariannya mereda. Seolah Naila adalah bagian dari masa lalu yang tak perlu lagi diingat. Randy dan Burini, dua orang yang telah mengukir luka terdalam di hati Naila, melanjutkan hidup mereka, seolah tak berdosa, seolah tak pernah ada Naila yang mereka hancurkan. Burini bahkan pindah sepenuhnya ke rumah Randy. Mereka hidup bersama, di rumah yang dulunya dibangun Naila dan Randy dengan cinta. Aroma masakan Burini kini menggantikan aroma kopi buatan Naila. Tawa mereka sering terdengar dari dalam, seolah mengolok-olok kenangan indah yang pernah terukir di sana. Dunia seolah bersekongkol, memberikan mereka kebahagiaan di atas puing-puing hati Naila. Namun, karma, seperti bayangan, selalu mengikuti kemanapun pergi. Perlahan tapi pasti, roda nasib mulai berputar. Bisnis Randy, yang dulu begitu menjanjikan, mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Proyek-proyek besar yang seharusnya ia tangani tiba-tiba gagal di tengah jalan. Klien-klien lama yang loyal mendadak kabur tanpa alasan jelas, seolah ada tangan tak terlihat yang menggerakkan mereka. Hutang menumpuk, seperti gunung es yang siap menenggelamkan bahtera Randy. Ia menjadi mudah marah, sering membentak karyawannya, dan malam-malamnya dihabiskan dengan botol minuman keras yang tak pernah kosong. Ketampanannya memudar, digantikan oleh lingkaran hitam di bawah mata dan garis-garis kerutan akibat stres yang tak berujung. Di sisi lain, Burini, yang selama ini terlihat begitu segar dan bersemangat, mulai menunjukkan gejala aneh. Nafsu makannya berkurang drastis, tubuhnya kurus kering, dan seringkali ia mengeluh nyeri di perut bagian bawah. Awalnya, ia mengira hanya masuk angin biasa. Namun, setelah beberapa kali pingsan, Randy memaksa ibunya untuk periksa ke dokter. Hasil diagnosa itu seperti petir di siang bolong, kanker rahim stadium akhir. Penyakit itu menggerogoti tubuh Burini dengan cepat dan kejam, tanpa ampun. Wajahnya yang dulu cerah, kini pucat pasi, dipenuhi kerutan. Tatapannya kosong, dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Di saat mereka berdua runtuh, di titik terendah dalam hidup mereka, sebuah kejutan muncul. Sebuah kemunculan yang tak terduga, namun dinanti oleh takdir. Naila, wanita yang mereka kira telah hancur dan lenyap di telan bumi, muncul kembali. Namun bukan sebagai wanita yang rapuh, yang dulu pernah mereka kenal. Ia datang dengan senyum yang tenang, begitu damai, seolah badai tak pernah menyentuh jiwanya. Rambutnya tertata rapi, tubuhnya kini lebih berisi, memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang pas di tubuhnya, terlihat begitu profesional dan berkelas.
Ia berdiri gagah di hadapan mereka, bukan sebagai Naila yang dulu, melainkan sebagai direktur utama sebuah perusahaan desain interior yang tengah naik daun, Naila Desain Kontemporer. Ternyata, selama ini Naila tidak menghilang tanpa arti. Ia diam-diam membangun kembali hidupnya dari nol, sepotong demi sepotong, dari puing-puing kehancuran yang mereka ciptakan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, semua kemarahannya, semua kesedihannya, menjadi energi untuk bangkit. Ia belajar, bekerja lebih keras, dan membangun jaringan. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan dengan senyum hangat, memegang tangannya dengan lembut. Dia adalah Ardi, sahabat lama Naila, yang kini telah menjadi tunangannya. Ardi adalah sosok yang senantiasa berada di samping Naila selama masa-masa sulitnya. Ia memberikan dukungan moral, bantuan finansial, dan yang terpenting, keyakinan bahwa Naila pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia melihat Naila bukan sebagai korban, melainkan sebagai wanita kuat yang mampu bangkit dari keterpurukan. Pertemuan itu terjadi di sebuah acara lelang properti, di mana Randy, dengan wajah kuyu dan pakaian lusuh, berusaha mencari investor terakhir untuk menyelamatkan bisnisnya yang sekarat. Naila, dengan tatapan mata yang tajam namun penuh ketenangan, berdiri di panggung, mengumumkan bahwa perusahaannya baru saja mengakuisisi salah satu properti besar yang Randy incar. Mata Randy membelalak. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Naila, di sana, sebagai direktur, lidahnya keluh, tak mampu mengeluarkan suara. Wajahnya pucat pasi, seperti melihat hantu dari masa lalu. Bu Rini, yang datang bersama Randy, juga tak kalah terkejut. Tubuhnya yang kurus gemetar, tangannya memegang dada, seolah paru-parunya sesak. Naila turun dari panggung, melangkah mendekat ke arah mereka. Langkahnya anggun, penuh percaya diri. Ia berhenti tepat di hadapan Randy dan Bu Rini, menatap mereka satu persatu dengan tatapan tanpa celah. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan senyum sinis, melainkan senyum penuh pemahaman. Dulu kalian buang aku, kalian injak harga diriku, kalian remukan hatiku, ucap Naila, suaranya tenang, namun penuh kekuatan, membelah keheningan yang mencekam. Sekarang lihat, siapa yang ditinggalkan dan siapa yang ditinggikan. Ucapan itu bagai ribuan belati yang menusuk jantung Randy. Ia melihat tatapan mata Naila, bukan tatapan dendam, melainkan tatapan kosong yang menunjukkan bahwa Naila telah benar-benar melewati mereka. Pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Randy menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kehancuran, kesadaran bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bu Rini hanya bisa terbatuk-batuk. Tubuhnya limbung, ia menyadari kesalahannya namun tak ada daya lagi untuk sekadar meminta maaf. Balas dendam Naila tidak datang dari tangannya, melainkan dari takdir. Waktu terus bergulir, menyeret kisah-kisah lama dan menciptakan cerita-cerita baru. Randy, yang dulunya seorang konsultan IT yang sukses dan disegani, kini hidup dalam kehancuran total. Perusahaannya bangkrut, aset-asetnya disita, dan rekening banknya ludes tak bersisa. Ia kehilangan segalanya. Rumah megah, mobil mewah, bahkan teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya. Mereka semua menghilang begitu saja, seperti bayangan di siang bolong, meninggalkan Randy sendirian dalam gelap. Ia terpaksa pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kehidupan glamor yang pernah ia nikmati. Hari-harinya diisi dengan penyesalan,
kesepian, dan bayangan Naila yang kini begitu jauh di atasnya. Ia sering menatap langit malam, mencoba menemukan jawaban, mengapa hidupnya bisa berakhir sehina ini. Namun, ia tak pernah menemukan jawabannya, karena ia terlalu sibuk meratapi nasib tanpa mau mengakui kesalahannya sendiri. Sementara itu, Bu Rini, yang selama ini selalu bergantung pada Randy, menghadapi nasib yang jauh lebih pahit. Kanker rahim stadium akhir menggerogoti tubuhnya dengan cepat. Setiap hari, rasa sakit itu semakin hebat, tak tertahankan. Ia mencoba menghubungi kerabat-kerabatnya, namun tak ada satupun yang peduli. Dulu, ia selalu disanjung dan dihormati, namun kini, ia terbaring sendirian di ranjang kumuh, tak ada yang menjenguk, tak ada yang menawarkan segelas air, bahkan tidak ada satupun yang menemaninya di detik-detik terakhir hidupnya. Bu Rini meninggal dalam kesepian yang mencekam, tanpa ditemani, tanpa ada satupun air mata yang menetes untuknya. Jasadnya ditemukan beberapa hari kemudian oleh pemilik kontrakan, membusuk dalam kesunyian. Sebuah akhir yang tragis, sebuah karma yang tak bisa dihindari. Di sisi lain, Naila hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang semu, yang tercipta dari harta atau balas dendam. Kebahagiaannya datang dari ketenangan jiwa, dari kemampuan untuk memaafkan dan melangkah maju. Ia tidak lagi menyimpan dendam di hatinya. Semua kepahitan itu telah ia ubah menjadi motivasi untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Perusahaan desain interiornya semakin maju pesat, menjadi salah satu yang paling dicari di Indonesia. Ia membangunnya dengan kerja keras, integritas, dan kejujuran, nilai-nilai yang ia pegang teguh. Di sampingnya, Ardi adalah pilar kekuatannya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh cinta, di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga. Ardi adalah sosok yang sabar, penuh pengertian, dan selalu mendukung setiap langkah Naila. Ia mencintai Naila dengan tulus, tanpa syarat, tanpa embel-embel masa lalu yang kelam. Naila tahu, kebahagiaannya bukan karena ia berhasil membalas dendam, melainkan karena ia memilih sembuh. Ia memilih melepaskan rasa sakit, memaafkan, dan membuka lembaran baru. Karena balasan Tuhan, jauh lebih tepat, jauh lebih adil, dan jauh lebih sempurna dari amarah manusia. Naila belajar bahwa takdir memiliki caranya sendiri dalam menata keadilan, dan bahwa kebahagiaan sejati akan datang kepada mereka yang memilih untuk bangkit, bukan kepada mereka yang terperangkap dalam kebencian. Langit Bandung, kini, terasa jauh lebih cerah bagi Naila, seolah turut merayakan kemenangan sejati atas kegelapan.